Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 5 Juli 2024. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa menyertai kehidupan kami. Bapa menganugerahkan kami hidup untuk kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sampai dengan saat ini. Mari Bapa, dengan kekuatan firman-Mu itu, mari Engkau memperlengkapi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk kami boleh melakukan segala sesuatu atas dasar apa yang Tuhan mau dari kami. Mari memberkati kami ya Bapa. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bahwa perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, tema yang membimbing kita pada saat ini adalah rumah tempat belajar terbaik. Sekali lagi, rumah tempat belajar terbaik. Berbicara tentang rumah, apa definisi rumah bagi kita? Apakah rumah bagi kita itu adalah gedung, tempat tinggal di mana satu keluarga beristirahat, melakukan segala tugas dan tanggung jawab, dan ketika capek, lelah, pulang ke rumah dan beristirahat sebagai tempat perteduhan
bagi kita. Apa sebenarnya esensi dari rumah? Rumah sebagai wadah di mana satu keluarga bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ataupun mungkin di dalam satu persekutuan rumah tangga. Bisa lebih dari itu. Kita tinggal bersama dengan cucu, bersama dengan anak mantu, bersama dengan keluarga, sanak saudara. Dan kira-kira apa yang lebih bisa mendefinisikan tentang rumah berkaitan dengan kehidupan kita bersama dengan keluarga? Rumah bukan hanya tempat untuk kita tinggali, tapi rumah adalah tempat untuk berelasi dengan Allah. Satu anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya selalu mengusahakan kehidupan bersama dengan Allah. Di dalam teks bacaan kita, ketika kita beribadah di kemah suci atau dikatakan sebagai bait Allah. Dalam hal ini bangsa Israel mau dikasih tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh rahmat. Sehingga dalam kehidupan bangsa Israel dengan Allah, bangsa Israel harus memberikan yang terbaik bagi Allah. Sebagai yang kudus itu, persembahan kurban, persembahan hidup, itu semua harus dilandaskan pada bagaimana memberikan yang terbaik bagi Allah. Itu adalah perintah dari Allah. Segala sesuatu yang diajarkan itu mau mendidik umatnya untuk bagaimana melakukan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan itu semua harus mulai dari dalam rumah. Pendidikan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan ini semua dimulai dari dalam rumah, kata teks bacaan kita. Firman Tuhan yang datang kepada kita. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa pendidikan yang utama itu bukan ada di sekolah. Tapi pendidikan yang utama ialah dari dalam rumah. Dan pertanyaannya kepada kita sebagai orang tua yang saat ini sedang mendengarkan, apakah kita sudah melakukannya seperti yang tadi sudah dibacakan kepada kita? Kita mengajarkan apa yang baik itu secara berulang-ulang. Di rumah, di perjalanan. Harus engkau ingat dan tanamkan itu kepada anak-anakmu. Dan segala sesuatu yang diajarkan kepada anak-anakmu itu haruslah atas otoritas Allah, bukan apa yang kita mau.
perbedaan dengan apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau itu berbeda. Anak-anak kita tidak bisa merasakan kasih, ketentraman, damai sejahtera. Tapi di dalam Allah, pendidikan itu akan dirasakan oleh anak-anak. Karena dari kecil, anak-anak boleh merasakan itu. Apa yang baik sudah diajarkan dan dilakukan oleh orang tua sendiri. Pengajaran dalam hal ini bukan hanya tentang bagaimana berbicara, tapi juga bagaimana berlaku, bagaimana bertindak, supaya anak-anak bisa melihat apa yang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya. Maka dari itu Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini Allah memilih rumah menjadi pusat pendidikan. Jadi, mari kita sama-sama mulai dari hari ini menjadarkan anggota keluarga kita bahwa kita adalah guru di dalam rumah tangga. Jadi masing-masing harus kasih tahu yang baik, harus melakukan yang baik. Dan dalam hal ini saya mau menekankan kepada orang tua supaya berlaku yang baik, supaya anak-anakmu dapat melakukan yang baik. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, dan nanti kita bisa mendapat jawaban yang terbaik atas firman Tuhan ini dalam setiap laku hidup kita, di mana saja kita berada. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Mari memberkati kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu melalui firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau daripada kami. Mari memberkati kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.